Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fatmali Khorunida, Handil Martin Alfirdaus, dan Intika Saputri akan menyampaikan terkait hasil observasi kami di Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Untuk presentasi pertama akan saya sampaikan sendiri. Berikut adalah materinya. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan terkait ciri masyarakat yang ada di Desa Gajah. Seperti masyarakat desa lainnya, jalinan sosial yang ada di desa ini sangat kuat. Salah satunya yaitu adanya gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan kemasyarakatan, solidaritas, dan kekeluargaan. Secara umum, kehidupan masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki. Yang pertama adalah homogen. Homogen dalam mencari mata pencarian, nilai kebudayaan, sikap, dan tingkah lakunya. Kemudian menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi, di mana semua anggota keluarga berperan dalam pencarian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, faktor geografis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seperti keterkaitan masyarakat dengan tanah kelahirannya. Yang keempat, adanya hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada yang ada di kota. Yang kelima, mobilitas rendah. Yang keenam, masyarakat agraris. Yang ketujuh, keluarga sebagai unit produksi ekonomi. Dari karakteristik tersebut, semuanya hampir ada di masyarakat Desa Gajah. Jadi karakteristik yang dapat kami lihat dari observasi ini yaitu masyarakat desa cenderung memiliki beberapa ciri, diantaranya jalinan sosial dan solidaritas yang kuat, membentuk pola pemukiman yang berkelompok, kekeluargaan yang hangat, saling bertoleransi dan berinteraksi sosial, bersama bahu-membahu membangun desa. Dan ciri masyarakat terhadap penjagaan lingkungan itu ada 5, yaitu mengembangkan sektor pangan dan pertanian, saling bergotong royong menjaga kelestarian alam, kemudian melestarikan adat istiadat leluhurnya, menjaga ekosistem, dan memeluk teguh nilai-nilai keagamaannya. Kemudian akan masuk pada nilai adat dan agama yang ada di desa itu cenderung dijadikan sebagai sumber inovasi bagi kehidupan masyarakat yang mampu menjaga dan melestarikan solidaritas yang kuat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pekerjaan di desa masih bergantung kepada alam. Di antaranya adalah bercocok tanam, berternak, berkebun, kehutanan, dan lain sebagainya. Seluruh kepentingan di desa akan dipengaruhi langsung oleh lingkungan fisiknya. Sama halnya saat petani secara langsung terpengaruh oleh cuaca akan menanam pertanian atau perkebunan. Hubungan solidaritas antar masyarakat desa akan semakin rekat apabila terdapat faktor seperti marga, pernikahan, persamaan agama, persamaan bahasa, persamaan adat, wilayah, tanggung jawab, keadaan ekonomi, ikatan lembaga, pertahanan bersama, kerjasama, pengalaman, tindakan, dan lain sebagainya. Kontrol sosial pada masyarakat pedesaan masih sangat kuat terkait peranata-peranata yang berupa norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Kemudian di Desa Gajah sendiri, gotong royong antar masyarakat itu senantiasa dibiasakan dengan menjaga tali persaudaraan. Selain itu, masyarakat Desa Gajah juga melestarikan lingkungan alamnya dengan tidak menebang pohon secara liar dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Kondisi alam yang masih asri dan terjaga membuat desa yang berada di lereng Gunung Gajah ini memiliki panorama alam yang sangat indah. Masyarakat juga sangat memegang teguh adat istiadat setempat. Kemudian untuk pola desa sendiri, seperti yang kita ketahui, pola desa konsentris yaitu pola desa lokasi di mana pemukiman penduduk mengumpul di suatu lokasi yang memiliki administrasi lebih kecil dan lahan pertanian di antara dusun tersebut. Antar dusun akan dapat dihubungkan dengan jalan yang merupakan perhubungan antar penduduk desa setempat. Pola desa ini akan mengembangkan penduduk desa berdomisili di masing-masing dusun memiliki hubungan erat dan akrab. Hal ini dimungkinkan karena sebagai warga desa mereka juga memiliki kewajiban berinteraksi dan melakukan kegiatan di tingkat desa. Jadi digolongkan di Desa Gajah akan masuk ke dalam wilayah desa swakarya, yaitu desa yang mulai disentuh atau anasir luar tanpa pembaruan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Hadil terkait dampak globalisasi terhadap sosial budaya yang ada di Desa Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan presentasi yang judul dampak globalisasi terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.
masyarakat desa senantiasa membatasi dan mengawasi dampak-dampak globalisasi yang masuk ke desa. Hal ini disebabkan masyarakat desa Gajah itu menjunjung tinggi kearifan lokal desanya. Jadi di sana itu masyarakat desa Gajah itu sangat melestarikan, menjunjung tinggi kearifan lokal desanya, sehingga itu bisa mengawasi dampak-dampak yang masuk globalisasi yang masuk ke desa. Selanjutnya, dampak globalisasi dalam kehidupan sosial masyarakatnya itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kemajuan dalam transportasi dan infrastruktur. Yang poin 2, penggunaan barang-barang elektronik. Yang ketiga, berkomunikasi jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi. Oke, next. Dampak globalisasi terhadap kebudayaan yang ada di sana, desa Gajah, lebih condong kepada mengenalkan kebudayaan setempat seperti teori gajah-gajahan kepada masyarakat di luar desa dan pemanfaatan barang-barang elektronik dalam mengadakan sebuah acara atau pagelaran. Sementara untuk pelaksanaan kebudayaan dan cirinya masih tetap dipertahankan sama dengan masa lampau. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu mengenai potensi desa Gajah yang sedang berkembang dan dikembangkan. Nah, pada dasarnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan itu merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Nah, yang pertama yaitu potensi desa yang dikembangkan itu yang bab pangan, di mana pemberdayaan pangan menjadi potensi utama yang dikembangkan di desa. Nah, pemberdayaan pangan ini dilakukan dengan pengolahan yang di beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, melalui sektor tersebut, masyarakat desa Gajah dapat meningkatkan perekonomiannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang bab pariwisata dan budaya. Nah, di desa Gajah sendiri itu memiliki panorama alam yang menakjubkan. Nah, di sini di desa Gajah itu memiliki pesona yang disajikan itu puncak Gunung Gajah. Sebenarnya bukan hanya puncak Gunung Gajah, itu juga terdapat puncak Kue juga. Nah, di situ terdapat ribuan pohon berwarna hijau. Nah, serta keindahan malam yang ditawarkan dari puncak gunung seringkali memikat wisatawan untuk melakukan camping seperti itu. Nah, bersamaan dengan hal itu, pemerintah setempat berusaha untuk mengembangkan potensi desa melalui sektor wisata tersebut. Nah, yang selanjutnya itu kebudayaan. Kebudayaan di desa Gajah itu memanglah juga beragam. Hanya saja salah satu kebudayaan yang paling terkenal adalah kesenian gajah-gajahan. Kesenian ini merupakan salah satu kebudayaan yang sedang dikembangkan agar lebih dikenal oleh khalayak ramai. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja. Di desa Gajah itu juga terdapat banyak budaya. Akan tetapi yang lebih terkenal itu yaitu budaya gajah-gajahannya. Sebenarnya budaya reog itu juga ada. Terus budaya jaranan tek itu juga ada. Dan juga terdapat budaya-budaya seperti budaya piton-piton dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai infrastrukturnya.
Nah, sejalan dengan pengembangan di sektor pangan, pariwisata, dan kebudayaan, pemerintahan juga semakin gencar mengembangkan infrastrukturnya di desa dengan pembangunan berbagai fasilitas yang memadai dan perbaikan jalan-jalan yang ada di desa. Nah, di Desa Gajah sendiri juga telah mulai diperbaiki, khususnya jalan ya. Jalan menuju Desa Gajah itu memang agak sukar, akan tetapi sekarang ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah untuk perbaikan jalan-jalan tersebut, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.